Terima kasih. Jadi hari ini kita akan lanjut pembahasan terkait alternating gradient accelerator ya. Cuman, nah ini beda dengan yang kemarin. Kalau sebelumnya itu terkait sinkrotron, nah sekarang kita akan mulai bahas terkait siklotron. Jadi mungkin ini nggak akan relevan dengan penelitian teman-teman. Oke. Jadi babnya, bab 13 di buku Living Good ini judulnya Fixed Field Accelerating Gradient Accelerator ya. Eh, Namanya banyak sih, gak cuman FFAG, biasanya disebut AVF juga atau sektorial. Nah, kalau di kampus saya di Universitas Osaka nyebutnya AVF biasanya. Azimuthally Varying Field, jadi medannya bervariasi secara azimut. Nah, ini pertama ditemukan tahun 38 kayaknya. Tapi nggak nggak terlalu dianggap tahun tersebut. Nah, terus ada perang kan, jadi ya sudah diabaikan. Orang-orang mungkin masih pakai weak focusing ya pada masa itu. Nah, terus tahun 50 mulai orang-orang mulai tertarik lagi mengikuti idenya Thomas ya. Nah, tapi ini jadi Perang Dunia Kedua itu bikin orang-orang lebih apa istilahnya, lebih perhatian ke nuklir gitu. Jadi riset apapun yang ada kaitannya sama transmutasi atau reaksi nuklir itu benar-benar diawasi ya gitu. Enggak, dia apa namanya terkait dengan keamanan ya, terkait dengan ketahanan nasional itu misalnya. Jadi entah Amerika, entah negara lain itu banyak merahasiakan itu. Jadi saya kemarin baru diceritain sensei saya. Jadi katanya Jepang dulu tahun segini juga punya siklotron. Ya, yang pertama itu dibikin di Riken di penelitian namanya yang paling terkenal itu Profesor Nishina gitu ya. Terus yang kedua dibangun di kampus saya. Nah, tapi setelah Perang Dunia Kedua kan Jepang kalah, terus di apa namanya di bawah pendudukan Amerika kan. Nah, orang Amerika memutuskan bahwa siklotron itu berbahaya gitu, karena takutnya orang Jepang bisa melakukan transmutasi mungkin ya, terus menghasilkan mungkin elemen yang fisil gitu, bisa dijadikan bom gitu. Jadi siklotron yang sudah ada katanya dibuang ke laut gitu. Nah, terus baru dibangun lagi sama orang Jepang tahun 70-an apa kalau nggak salah. Jadi ya pada masa itu ini penelitian yang sangat terkait dengan militer gitulah. Nah, makanya ini awalnya itu nggak dipublish gitu, masih jadi dipelajari tahun 50 tapi ada security classification-nya gitu ya, dianggap berbahaya. Nah, publikasinya baru diberikan tahun 56. Jadi 6 tahun setelah alatnya sudah ada baru dipublish terkait ini. Terutama siklotron ya. Kalau sinkrotron arusnya terlalu, mungkin zaman itu juga belum ada sinkrotron kayaknya, saya lupa. Tapi arusnya terlalu kecil untuk melakukan transmutasi. Jadi yang eh, kalau kalau pakai Linex biasanya alatnya terlalu panjang, ya, terlalu mahal, terlalu besar gitu. Jadi yang untuk energi di bawah ratusan MeV gitu dengan arus yang reliable biasanya orang-orang pakai siklotron. Oke. Jadi bedanya dengan sinkrotron tentu saja medan magnetnya itu statis. Kalau kemarin sinkroton medan magnetnya seiring waktu itu bertambah kuat ya untuk apa namanya kan energi partikelnya berbelok dan diminta orbitnya jari-jarinya konstan, orbit rotasinya jari-jari konstan atau di sekitar wilayah tertentu gitu. Maka mereka butuh untuk menaikkan untuk apa istilahnya menaikkan medan. Jadi medan magnetnya harus sesuai dimodulasi. Sementara di sini enggak. Nah, jadi secara kualitatif ya, misalnya kita Thomas focusing untuk yang kasus paling sederhana itu baik bisa kita bayangkan siklotron di mana permukaan polnya jadi besi magnetnya nanti nggak harus besi magnet sih, tapi untuk gampangnya kita anggap besi magnet dulu. Itu nggak flat tapi berubah secara sinusoidal terhadap azimut gitu. Jadi kalau kita
duduk di tengah-tengahnya siklotron, kemudian kita putar kepala kita gitu untuk melihat ke arah lain, ada perubahan secara azimut dari magnetnya gitu. Jadi akan ada polnya akan berubah secara alternating ya, besar dan kecil ketika seorang mengelilingi mesinnya. Sehingga magnet field berubah terhadap azimut. Nah, terus yang magnetnya tinggi biasa kita sebut Hill, yang magnetnya lemah biasa kita sebut sebagai Valley. Oke. Jadi karena ada ini secara azimut ya, ada perubahan kuat magnet di azimut ini akan ada muncul garis-garis yang ke arah theta. Jadi ke arah azimut. Jadi ada garis magnet arah azimut. Nah, yang kedua, karena di sini magnetnya itu lebih kuat daripada di sini, jadi tulis saja ya. Di mana? Jadi di sini itu lebih lemah, ini lebih kuat ya daripada di sini. Maka eh, ada yang pertama tidak akan ada muncul arah medan magnet arah theta yang kalau sebelumnya di yang flat itu, yang di weak focusing nggak ada. Dan yang kedua, karena ini lebih kuat, maka jari harusnya kan eh, kita punya kemarin samanya gini ya, kuadrat R sama dengan QVB kan. Jadi kalau ini coret, nah MV atau kalau dilihat sini B-nya kalau B-nya naik, ini MV-nya konstan, energinya tetap, B-nya naik, R-nya berkurang gitu. Jadi jari-jari di sini, jari-jarinya itu lebih kecil daripada di sini. Ada gambarnya di bawah nanti. Sehingga ada kecepatan yang mengarah ke arah radial, ya kan? Jadi kalau jari-jarinya berubah terhadap lintasan, jadi misalnya kalau kalau jari-jari konstan itu kan melingkar gini. Nah, jari-jari berubah itu misalnya kayak gini. Eh, Nah, ini jari-jarinya kecil di sekitar sini misalnya. Nah, ini jari-jarinya besar di sekitar sini misalnya. Jadi jari-jari lintasannya beda. Karena jari-jari lintasannya berbeda, ya secara kalau kita lihat dari sudut pandang koordinat polar, maka akan ada kecepatan arah radial gitu. Nah, kita udah tahu kalau ada kecepatan radial, jadi VR-nya tidak sama dengan nol. Ini di luar osilasi Betatron ya. Dan B theta tidak sama dengan nol. Maka pakai persamaan itu apa Maxwell ada suku VR B theta ya. Sorry, F sama dengan IV cross B. Sehingga kalau R-nya tidak nol dan B theta yang nggak nol akan ada suku IV theta, VR B theta. Dan ini arahnya kemana? Ke Z. Jadi ada FZ. Artinya akan ada gaya ke arah aksial. Karena ada gaya ke arah aksial, maka kita bisa manfaatkan itu untuk focusing arah Z atau focusing aksial intinya gitu. Oke, jadi idenya kurang lebih kayak gitu. Nah, yang paling analisis yang nanti akan kita gunakan yang paling sederhana itu ketika sinusoidal. Tapi hampir nggak ada kayaknya ya siklotron yang variasinya sinusoidal. Pasti variasinya seperti ini, jadi seperti step function gitu. Nah, di sini dibilangnya step function itu kita kalau kita mau pakai analisis yang sama dengan di sini, jadi analisisnya pakai yang sinusoidal, kita step function itu bisa kita nyatakan sebagai deret Fourier ya, sebagai deret dari sin banyak dengan banyak frekuensi gitu. Sehingga yang step function ini kita bisa nyatakan menggunakan yang sinusoidal. Oke, jadi jadi intinya kalau kalau mau pakai hitungan pakai sinusoidal aja bisa gitu. Sebelum nanti kita berubah ke yang pakai step. Oke. Nah, terus kelebihannya apa dibanding kenapa kok kita bikin yang seperti ini? Jadi yang paling penting itu adalah gaya ini itu independen terhadap gaya lain. Jadi
Maksudnya selama ini yang kita bicarakan selalu Betatron oscillation kan. Jadi antara Betatron oscillation dengan ini itu berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi kan kemarin kita lihat kalau untuk weak focusing kan N harus berada di antara 0 dan 1 kan. Kalau N-nya lebih besar daripada 1, maka aksial focusing ya, dan radialnya difokus. Halo, ini yang medannya melemah di luar apa? Jadi medan magnet di luar sangat lebih lemah daripada di tengah. Nah, sementara kalau N kurang dari 0, maka aksial difokus, sial difokus, radial fokus. Nah, masalahnya selama ini kita itu selalu mengasumsikan bahwa eh, efek relativistiknya dari eh, apa namanya kan kan seiring bertambahnya energi partikel bergerak melingkar itu kan gampangnya masa diamnya bertambah ya apa sebetulnya momentumnya yang harusnya kita bicarakan cuman secara mudahnya itu bisa kita bilang masa dari partikel bertambah masa dari partikel bertambah maka revolusinya akan melambat itu. Jadi triknya yang selama ini dipakai sebelumnya yang sudah dijelaskan adalah dengan menggunakan sinkrosikloton ya. Jadi apa namanya RF-nya dimodulasi, frekuensinya dikurangi perlahan gitu, sedemikian rupa sehingga frekuensinya akan match sampai ke jari-jari terluar sampai energinya tinggi. Nah, cara lain tentu saja dengan membuat medan magnetnya itu membesar seiring dengan apa namanya medan magnet yang besar seiring dengan bertambahnya massa partikel gitu. Nah, kalau medan magnetnya membesar seiring bertambahnya massa partikel, berarti kita pakai yang ini. N-nya harus kurang dari 0. Akan tetapi, kalau kita pakai ini, akan terjadi aksial defokus. Makanya orang zaman dulu tidak pakai ini yang pertama, sikloton pertama yang dibuat pakai weak focusing itu. Karena meskipun masanya bisa mengikuti maaf medan magnetnya bisa mengikuti massa sehingga apa sinkron antara RF dengan magnetnya bisa terus dipertahankan tapi akan terjadi eh, aksial defokus. Jadi gampangnya kalau dia itu melenceng sedikit ada punya sedikit kecepatan arah aksial yang makin lama seiring berputarnya partikel makin lama akan makin keluar dari arah aksial menjauh dari bidang median. Nah, dengan menambahkan Hill dan Valley, meskipun kita pakai yang ini, kita pakai ini, kita masih bisa memaksa terjadinya net focusing di arah aksial gitu. Sehingga plus Thomas focusing ya, kita akan dapat radial fokus plus aksial fokus secara netnya. Jadi dua-duanya tetap fokus, tetapi yang paling penting tadi isokronus antara RF plus magnet dan magnet. Magnet maksudnya revolusi partikel. Oke. Jadi intinya kenapa ini dikerjakan? Karena dia bisa kompensasi ketika kita pakai field indexnya kurang dari 0. Kalau field index kurang dari 0 diperlukan kita ketika kita ingin menaikkan medan di luar sehingga isokronus bisa terus dipertahankan. Nah, ini jadi lintasannya ya. Lintasan yang garis putus-putus itu adalah lintasan dengan pusatnya itu di tengah. Jadi ketika lingkaran sempurna dan ini adalah lintasan yang bentuknya agak kotak gitu karena kita gunakan Hill dan Valley. Jadi ada dua jari-jari. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Mas. Nah, terus eh ini kalau kalau modelnya seperti ini segitiga itu hanya itu yang focusing tambahan namanya hanya ada Thomas focusing. Nah,
ketika kita pakai spiral, ternyata ada focusing lain yang independen dengan focusing-focusing lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Disebut sebagai Kurz dan Laslett. Oleh apa focusing Kurz dan focusing Laslett mungkin ya. Jadi penemunya dua orang ini. Jadi idenya adalah dengan membuat ini spiral gitu. Oke. Jadi orbitnya bukan kotak tapi bentuknya jadi mirip spiral kayak gini. Dan biasanya tiga ya, saya nggak tahu juga sih. Tapi di di kampus saya juga tiga kalau nggak salah. Magnetnya kayak gini, spiralnya kayak tiga kayak gini. Nah, terus kenapa kok dengan spiral itu akan ada tambahan lagi gitu? Jadi yang pertama ya, ini kan bentuknya spiral nih. Jadi akan ada jadi akan ada gaya magnet yang arahnya itu ke sini. Jadi ada BR. Oke. Karena ada BR, maka kan kita kecepatannya V theta. Ya ada V theta, BR. Maka akan ada FZ. Nah, ini FZ yang berbeda dengan yang tadi, sehingga akan ada muncul focusing yang baru lagi. Gitu. Jadi yang pertama itu karena bentuknya seperti ini, kalau kalau seperti ini nggak akan ada medan magnet arah radial. Nah, tapi kalau bentuknya seperti ini akan ada medan magnet arah radial. Mirip dengan kemarin fringe field itu ya, untuk sinkrotron. Dan ini ada fokus defokusnya ya. Jadi kalau melengkungnya ke dalam, sorry kayak gini, dia fokus. Jadi ini kan lemah ya, lemah. Ini kuat ya. Ini vale lemah, Hill kuat gitu. Sehingga di sini terjadi focusing. Nah, kalau kalau dari lemah ke kuat terjadi focusing, kalau kuat ke lemah bisa nanti coba digambar medannya mungkin kalau untuk memastikan. Nah, tadi defocusing. Nah, tapi sebagaimana kita bahas pada beberapa bab sebelumnya, focusing dan defocusing kalau dijajar barengan, netnya akan focusing. Sehingga akan muncul focusing yang baru di sini. Ditambah focusing dari keberadaan tadi apa namanya? Di sini medan arah theta. Di B theta ada, sekarang BR ada. Tambah ada satu lagi. Nah, jadi waktu partikel bergerak dari fokus ke defokus yang tadi, jadi seberapa kuatnya itu ternyata tergantung pada seberapa miringnya ini, miringnya spiralnya ini. Nah, kalau agak miring kayak gini, fokusnya itu lebih apa namanya gayanya itu lebih kuat daripada kalau tegak lurus kayak gini, hampir tegak lurus. Jadi kalau yang di fixed field sebelumnya dengan dua lensa itu kan fokusnya sama ya, satunya plus tapi satunya minus, tapi nilai magnitudonya kan sama. Nah, kalau di sini karena kemiringannya beda ini, maka yang fokus itu lebih besar daripada magnitudonya lebih besar daripada yang difokus sehingga netnya lebih besar lagi. Jadi tadi ketambahan dua gaya. Jadi yang pertama yang Kerst ini, Kerst muncul karena BR, karena keberadaan BR karena ini tadi ya. Nah, yang kedua adalah karena partikelnya itu menghadap kemana ketika dia melewati fokus dan defokusnya. Nah, jadi ini mirip ke analisisnya Bridging Field yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Cuman katanya di sini susah. Jadi pendekatannya agak kasar. Gitu. Oke, sudah cukup jelas ya bagian sini ya. Idenya dulu kayak gitu. Nanti apa namanya? Saya nggak lihat, nggak tahu nanti mungkin di bawah akan diturunkan juga di atas. Cuman katanya sih pendekatannya kasar. Oke. Nah, terus kita akan bahas terkait apa, besarannya yang bisa kita gunakan untuk analisis yang di atas. Jadi kita definisikan parameter namanya flutter. Di flutter mengukur perubahan medan antara Hill dan Valley. Nah, tapi ada banyak definisinya. Seenggaknya ini tahun 60 ya, ada banyak definisinya. Kalau sekarang saya kurang tahu. Nah, ini kita gunakan
definisi seperti ini. Dengan definisi ini F-nya flutter amplitude dengan ini adalah medan rata. Kayaknya sih ya, medan rata ini nggak mengikuti lintasan partikel, tapi mengikuti mestinya ya, akan mengikuti jari-jari yang konstan gitu. Karena yang nggak mungkin kalau agak susah ngitungnya kalau mengintegralkannya terhadap lintasan yang berubah jari-jarinya. Jadi ini mestinya R fix. Nanti akan kita coba analisis ketika R-nya nggak fix agak di bawah. Oke. Jadi medannya bisa dinyatakan seperti ini. Cukup jelas ya. Jadi ini ratanya di tengah. Kan medannya sinusoidal. Kita pakai yang tadi. eh, Thomas Fokus. Jadi nggak pakai yang jeglek gitu. Nggak pakai step function. Kita pakainya yang sinusoidal. Ini ratanya. Rata ditambah F itu di sini. Rata dikurangi F di sini. Jadi kita bisa tulis kayak gini. Rata ditambah F adalah B Hill. Dan rata kurangi F adalah B kali I. Rata Nah, dikali bukan itu, Mas? iya rata dikali terus rata ditambah. Maksudnya kita Oh iya iya iya. Iya iya. jadi maksudnya mulainya dari tengah sini. Jadi makanya ada tambah satu gitu. Ini kan rata. Terus tambah rata kali F gitu. Iya, Oke. yang maksudku tadi itu inilah B, rata beta kali F. Nah, ini nanti akan jadi parameter yang akan penting kalian bahas. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin tanya ke Pak Taufik ya, nggak terkait. Jadi kayaknya kalau yang saya lihat di kampus saya itu, saya kebetulan baru mau belajar magnet ya, saya sendiri juga belum. Itu ada istilahnya trim coil. Jadi jadi ada main coil itu yang kumparan di luar yang kelihatan di gedung 13 itu di luar. Nah, ada namanya trim coil itu kayaknya dia ngatur. Jadi kumparannya itu ada di bagian hill sama valley-nya sendiri gitu. Jadi dia nanti bisa kita optimasi sebetulnya sedemikian rupa sehingga profil medannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, simulasinya kapan-kapan kita bisa bahas juga. Mungkin setelah kita bahas bab ini supaya langsung straight to the point kita bahas simulasi aja ya. Tapi simulasi buat saya maksudnya bukan simulasi pakai Opera 3D gitu. Nah, kita nanti asumsikan aja nanti medannya distribusinya hitung sini terus kita nanti simulasi kita bikin code untuk berkas partikel. Nah, nanti nanti kita bisa lakukan optimasi. Cuman kalau optimasi kayaknya S1 belum ngerjakan nanti untuk S2 kalau kalian lanjut di sini kita bisa coba berbagai macam algoritma optimasi yang ada sehingga profil medan. Jadi nanti otomatis intinya gitu lah. Kita tune-nya nggak manual, kita suruh komputer yang kerjakan. Tapi harus belajar coding dulu. Oke. Nah, terus kita definisikan flutter function. Jadi ini sih sebetulnya varians ya. Variansnya dari medan per rata. Jadi seberapa besar flutter function itu mengukur variansi per ratanya gitu. Nah, kalau kita mau nyatakan terhadap parameter yang sudah ada, maka kita perlu menghitung B kuadrat ratanya gitu. Yang sudah kita tahu kan ini sin theta itu ratanya 0 ya. Jadi ini kalau dirata ya dapetnya biar rata aja. Nah, jadi kita perlu kuadratkan ini dulu, terus kita integralkan terhadap theta dari 0 sampai pi. Dia simple. Eh, ya ini cuman itu aja. Nanti ketemu hasilnya adalah ini dari sini ya. Ini dapat B kuadrat kan, masukkan ke sini terus integralkan. Sin theta integralnya 0, sin kuadrat theta integralnya setengah. Oke. Yang ini tetap satu. Ini setengah tapi setengah ada dua pi-nya kalau nggak salah. Nanti coba kan. Saya kalau integralnya d theta cuman sampai theta habis. Hmm. Oke.
terus substitusi sehingga kita bisa dapatkan flutter function sebagai fungsi dari flutter amplitude. Ingat ya, ini asumsinya sinusoidal. Kita bisa nyatakan juga medan ini sebenarnya cuma muter-muter aja menurut saya sih. Medan magnet di Hill sama medan magnet Valley sebagai eh, flutter flutter function. Ya, cuman mainan persamaan aja. Atau kalau kalau kalian tahu medan magnet Hill-nya dan medan magnet Valley-nya nilainya berapa, amplitudenya ya, magnet. Jadi yang paling besar nilainya berapa dan kalian tahu juga nilai medan ratanya berapa. Ya, ini diukur ya. Diukur kita bisa ngitung flutternya. Jadi jadi pakai alat instrumen buat mengukur nilai medan magnet. Oke, lanjut kita bahas terkait Thomas focusing. Jadi ini hari ini stopnya sampai sini. Ini nggak dikasih tahu dapatnya dari mana. Nah, maka akan kita coba turunkan. Cuma 13 15. Nah, jadi ini medan magnet BZ ya, variasinya seperti ini seperti persamaan di atas. Nah, kita dekati ya. BZ adalah medan rata sepanjang circle radius R0. Jadi lintasannya R0 konstan. Nah, kita kan mengasumsikan momentum konstan, jadi kita nggak menganggap percepatan partikel dulu. Nah, ini persamaan asalnya kayak gini. BZ itu tidak konstan, rho juga tidak konstan. Nah, kita tapi bisa substitusikan. Tapi perkaliannya konstan. Yang dia ingin katakan itu seperti itu. R0 konstan, B ratanya juga konstan. Oke, jadi dicocok-cocokin itu ya, sehingga didefinisikan seperti ini. Nah, super row dari 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 nyocokin aja itu sebenarnya kan. BZ row dengan rata BZ R0 di super row sama dengan row yang pindah situ BZ per pindah sini. Ini pindah sini. Nah, nah terus BZ substitusikan pakai yang ini. Sehingga dapat persamaan ini. Nah, kita mau nyatakan separuhnya dengan ini, dengan R dan R aksen. Oke. Nah, terus gimana kita cara nyatakannya? Ada yang sudah pernah coba menurunkan 13 15 belum? Belum, Mas. Terus kan belum. Ntar, tak coba pakai, bisa, oh, nggak bisa share screen. Ntar. Tinggal 10 menit ya. Eh, ini udah stop sampai sini dulu, nanti saya bikin link baru ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih. Saya bikin link dulu. Oke, lanjut ke yang tadi, eh, penurunan terkait curvature. Ya, jadi kurva, jadi definisinya itu kalau nggak salah kayak gini. Jadi misalnya kalian punya batasan kayak gini. Nah ini tuh DS, dv. Nah ini karena ini kecil ya, kita anggap R-nya itu konstan itu. Nah itu kita sebut sebagai rho. Sehingga kalau di sini berarti kan DS sama dengan rho dv, alias DS sama dengan DS dv sama dengan rho. Nah tadi yang diminta itu rho seper jadi tinggal dibalik. Nah untuk menghitung ini sebetulnya biasanya akan lebih mudah kalau kita lihat laju perubahannya di suatu koordinat itu. Jadi kita bisa mulai dari koordinat kartesian. Eh, jadi
perubahannya itu bentuknya kayak gini. Ini jadi DSDV ya. Nah, kita pertama ngitung dulu DSDT di koordinat kartesian. Nah, kan kita tahu DS itu kalau kalau kecil kita bisa pakai Pitagoras ya, atau istilahnya geometri Euclid, metrik Euclid. Jadi Sumatera tambah. Jadi ini juga bisa dituliskan X kuadrat. Dan T-nya itu suatu parameter, sehingga kita bisa dapat ds dt. Nah, ini kita dapat ds dt-nya dulu. Oke. Nah, untuk dv dt, ini kita oh, nah, untuk dv dt, yang jadi dv. Nah, kita perlu tahu V dinyatakan terhadap X dan Y sebagai parameter. Eh, dia ruangnya kan di situ. Nah, kita pakai ini V eh, ini itu sama dengan sorry eh, tan min satu. Jadi Y dot X dot itu gambarnya kecepatan ya. Jadi ya, tannya itu perubahan kecepatan apa namanya rasio kecepatannya gitu. Maaf apa P-nya itu sudut yang dibentuk dari rasio kecepatan. Oke. Sampai sini cukup jelas ya. Nah, kita terus turunkan ini terhadap waktu. Jadi dv dt sama dengan ddt. Nah, turunannya tan min satu apa? Ada yang ingat tak? Ada identitas ini ya. Eh, janji nanti lain salah. D K misalnya. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari mana ya saya? Bentar. Misalnya kalau nggak salah ya. Kalau kita anggap L sama dengan tan K. Berarti DL sama dengan DK per cos kuadrat K kan. Jadi tannya diturunkan, dapat persamaan ini. Oke. Sementara cos kuadrat K itu sama dengan satu per satu plus coba geser dulu. Kan satu tambah tan kuadrat K kan sama dengan satu plus sin kuadrat K per cos kuadrat K sama dengan eh, cos kuadrat K plus sin kuadrat K. Ini kan sama dengan eh, cos kuadrat K plus sin kuadrat K itu satu ya. Nah, jadi 1 per cos kuadrat K sama dengan 1 plus 1 plus tan kuadrat K. Jadi di sini dl sama dengan dk satu plus tan kuadrat K. Nah, satu plus tan kuadrat. Ini udah, ini udah direkod. Oke. Terus tan kuadrat K sama dengan L kan?
Jadi DL per, sorry, share dulu. Ini kan nanti recordnya ngikuti kamera aku mestinya ya. Bukan, jadi Ya, mestinya, Mas. aman, Mas. Jadi ini kan DL, tan K kan sama dengan L. Jadi DK 1 plus L². L-nya pindah pindah ke kiri, DL per 1 plus L². Kita integralkan. Nah, K diintegralkan, DK diintegralkan hasilnya K. Nah, karena K, apa, L sama dengan tan K, maka K sama dengan tan min 1 L. Jadi kita dapat integral DL plus L² sama dengan tan min 1L. Jadi kalau kita punya ini mau diturunkan terhadap L, jadi tan min 1L di DL, ya ini berarti DL-nya dibuang aja. Sama dengan seper 1 plus L². Ganti warna. Tuh, lanjut. Nah, kan tadi eh, warna biru deh. Kan tadi itu kita mau ngitung DDT tan min 1 Y dot per X dot. Nah, biar gampang, Y dot per X dot kita set sama dengan misalnya pi A gitu. Jadi ini pakai aturan rantai. Jadi di DT nanti di DA ya. Kan 1 A kali DA. Nah, ini dapatnya sama dengan seper, sorry, 1 plus A². ADT-nya kan DDT Y dot per X dot. Oke, ini itu sama dengan eh, seper 1 plus Y dot kuadrat per X dot kuadrat kali yang atas dulu kena Y double dot per X dot kurangi Y dot X dot per X dot kuadrat. Nah, ini caranya gimana ya? Cek di buku kalkulus aja. Nah, ini kita bisa pindah di sini sama di sini. Sini, sorry. Nah, dot kuadrat, X dot kuadrat. Oke, jadi X dotnya kita bisa coret 1. Ini langsung masukin aja. Terdapat X dot, Y double dot, kurangi Y dot. Oh, ini sorry, ini X double dot nih. Nah, ini diturunkan X dot, oke, sorry. X double dot per kuadrat tambah. Oke, kita dapat apa ini tadi? dV dt. Sip, ada yang salah nggak? Ini nggak ada ya. Sama sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Masih clear ya? Belum ada, Mas. Clear. Nah, tadi kan kita maunya ngitung rho sama dengan apa tadi? DSdV ya. Sama dengan DSdt.
Nah, DSDT-nya tadi itu sama dengan akar. Ya, ini bener nggak ya? Hmm, oke. Terus lihat dari dimensi cocok ya. Dimensinya oke. DSDTS itu dimensinya panjang ya akar ya. Kalikan. Sorry dibagi. Eh, Kalau ini dibagi berarti X dot Y dotnya di atas, ininya di bawah kan. Kuadrat apa Y dot kuadrat. eh, yang di atas tinggal Pak diganti ke pangkat 3/2. Oke. Nah, itu kita sudah dapat row eh apa namanya row terhadap oh iya sebentar ada tambahan di sini. Ini kan bisa negatif ya, tapi jari kan nggak boleh negatif. Jadi sebetulnya ini tuh harusnya yang tadi turunannya tan itu di sini ada ininya, ada absolut value karena kalau kalau enggak nanti muncul nilai jari negatif yang enggak fisis. Jadi kalau rapinya ya ini langsung aja dot kuadrat sampai y dot kuadrat pangkat 3/2 per dot sampai y dot sampai dot. Oke, nah kita sudah dapat radius of curvature-nya di koordinat kartesian. Nah, pertanyaannya kan yang ditanyakan bukan di koordinat kartesian, tapi di koordinat polar kan yang tadi di bukunya Livinggood itu. Nah, jadi kita perlu ubah ini ke koordinat polar dan itu ya panjang dikit tapi nggak terlalu ribet. Caranya gimana? Jadi T itu kan parameter ya. Kalau kalau di eh, kalau di koordinat polar kita bisa ganti T-nya pakai theta. Jadi parameternya kita ganti. Ah, bedanya V sama theta apa? Kalau theta itu dari pusat koordinat, itu misalnya ada lengkungan kayak gini gitu ya. Nah, ini tetanya. Nah, kalau V itu jari-jarinya beneran itu. Ini V. Jadi kalau dilihat yang gambar di living good tadi itu, misalnya ada orbit yang kayak gini. Nah, ini itu V. Nah, tapi kalau yang ke sini, itu theta. Dilihat dari sini. Jadi parameter yang kita pakai sekarang adalah theta. Nah, yang di atas tadi kan udah simpen ya. Jadi kita perlu tahu nilainya x dot, y dot, x double dot, y double dot di koordinat polar. Nah, koordinat polar X itu kan sama dengan R, R-nya jari-jari dari sini ya. Ya ini rho, ini R. R cos theta. Nah, tapi di sini R itu kalau kita lihat dari sini ya, R-nya kan berubah. Ini R-nya kecil, ini R-nya besar, ya kan? Ini lebih atau teman ya ini lebih kecil, ini lebih besar. Sehingga R-nya itu akan jadi fungsi theta gitu. R theta cos theta. Makanya nanti lo di buku Living Good ada tulisannya R aksen itu maksudnya DR d theta gitu. Nah, terus Y ada juga R theta, sin theta. Nah, terus X dotnya alias karena kita ganti parameter, jadi dx d theta kan sama dengan dr d theta cos theta terus
tambah, sorry, kurang R sin theta plus dy d theta sama dengan dr d theta sin theta plus R cos theta. Nah, cukup jelas ya. Nah, terus kita turun yang untuk orde kedua ya langsung aja bisa diturunkan di sini. D kuadrat X d theta kuadrat sama dengan D kuadrat R d theta kuadrat cos theta kurangi dr d theta sin theta kurangi dr d theta sin theta kurangi R cos theta. Ini bisa digabung ya dua suku ini. Jadi ini sorry minus 2 R cos theta. D kuadrat D theta kuadrat sama dengan kuadrat R d theta kuadrat sin theta eh terus apa nih sorry dr d theta plus dr d theta cos theta plus dr d theta cos theta minus R sin theta. Ini sama bisa ditulis barengan ya. 2 dr d theta sin theta kurangi R sin theta. Nah, kita udah dapat semuanya. Nah, terus kita bisa hitung. Hitungannya agak panjang. Jadi tadi bisa dilihat di sorry mana? Kita butuh ini ya. Kita butuh perhitungan x dot kuadrat sama y dot kuadrat, kemudian x dot y double dot sama y dot x double dot. Waktunya masih cukup enggak ya? Masih ada 15 menit. Coba kalau cukup, kalau Kalau nggak cukup kalian turunin sendiri. oke oke. Hmm. Karena ini udah straightforward ya. Jadi Tinggal yang pertama, substitusi berarti. ya nggak susah itu sih. Jadi eh, loh, Nurul nggak ada tuh di sini ya. Dia baterainya habis di kosannya mati listrik. Oh ya wis. Ah ya, jadi ini tinggal yang pertama x d theta kuadrat itu sama dengan ya simpel ya. Jadi d r d theta kuadrat cos kuadrat theta kurangi 2 r r d theta sin theta cos theta tambah r kuadrat sin kuadrat theta sorry dy d theta dr d theta kuadrat tadi apa tadi sin kuadrat pasti tambah mestinya ini kan 2 r dr d theta sin theta cos theta plus r kuadrat cos kuadrat theta. Nah ini kalau dijumlahkan kita akan peroleh jadi x dot kuadrat tambah y dot kuadrat sama dengan dr d theta kuadrat tambah r kuadrat. Nah ini disimpan.
Yang bagian sini misalnya udah cocok kayak yang bagian living good, bagian denominatornya. Nanti bisa kamu cocokin sama ya. Nah, yang kedua ini yang lebih panjang. Kita coba hitung ini. Di yang pertama, double dot, sorry, y double dot, X dot, sama dengan yang di atas itu dikalikan dengan ini ya, kali dr d theta, tadi apa dari d theta cos theta mestinya, dari d theta cos theta minus r sin theta. Oke, jadi ya tinggal masuk-masukkan aja, ada 6 suku. Dalam suku coba kita hitung ya, d kuadrat r d theta kuadrat dr d theta sin theta cos theta. Terus minus d kuadrat r d theta kuadrat r sin kuadrat theta. Ini dua suku, terus suku berikutnya tambah 2 dr d theta kuadrat sin theta theta minus 2 dr theta r sin kuadrat theta minus r dr d theta eh, ya ini r dr d theta sin theta cos theta tambah r kuadrat sin kuadrat theta. Ada yang bisa disederhanakan enggak ya? Sini dua ini mestinya ada. Ini ya. Nggak bisa juga. Ya, berarti disimpan dulu. Warna biru, warna merah. Hmm. Kayaknya lebih enak kalau ngajar langsung pakai papan tulis gede. Oh ini udah bener. Ternyata sini dikalikan sama y dot. Ini mesti kebalikannya ya, dr theta sin theta plus r cos theta. Ya, kita nulisnya di mana ini? Di atasnya nggak apa-apa, Mas. Di atas, ya, di atasnya aja ya. Ganti warna lah ya, biar enggak. Eh, nah, jadi kita punya d kuadrat r d theta kuadrat cos theta sin theta. Ini salah sorry. dr d theta. Terus kita juga punya tambah d kuadrat r d theta kuadrat. Nanti ini jangan lupa ini dikurangkan ya, bukan dijumlahkan. Hmm, d kuadrat r d theta kuadrat r cos kuadrat theta. Terus kita juga punya minus 2 dr d theta kuadrat sin kuadrat theta. Terus kita juga punya minus 2 dr d theta sini ke sini r
sin theta, cos theta, dan kita punya minus. Iya. Kurang 10 menit, ntar cukup kayaknya mesin waktunya. Ini kan sudah ya. Di sini minus R dr d theta, sin theta, cos theta, kurangi R kuadrat, kuadrat theta. Oke, kita coba cocokin. Yang di bawah dikurangi yang di atas. Ada duanya kan tadi. Nah, ini ada duanya juga ya. Ini salah. Oh ya, ini ada dua. Ada dua juga. Nah, ini yang pertama, suku pertama habis ya. Warna biru. Suku pertama habis. Suku kedua minus jadinya. Di suku pertama nol. Suku kedua itu minus d kuadrat R d theta kuadrat R. Suku ketiga ini dikurangi ini. Sorry. In sin kuadrat ya. Sebentar, saya salah nih. Yang suku ketiga itu dikuranginnya sama yang keempat. Oh enggak, enggak deh. Yang ketiga Ini yang kecor. atas. Enggak ya. Ini sin theta cos theta ini kok sin kuadrat ya? Ini saya ada yang salah masukin ini. Jangan-jangan. Iya deh. Ntar saya cek dulu. Ini cos theta, sin theta benar. Sin theta cos theta. Nah, terus ini kan yang sini loh. Dua, dua, terus sin theta cos theta benar. Oh, ini sama-sama sin theta ya? Jangan-jangan bukan. Ngecek lagi. Sorry, sorry. Hmm, ini dx d theta diturunkan terhadap theta lagi kan dapat ini. Terus cos theta-nya jadi sin. Lah ini yang sin. Nah, ini turunkan sin. Ini cos. Oh, ini cos harusnya nih Tan. Ini cos. Pasti pasti cancel gitu soalnya berlawanan. Kalau ini sin, ini nggak mungkin sin juga. Ini pasti cos gitu. Nah, kalau karena itu cos, maka yang sini pasti ini cos kuadrat. Berat ini sin theta cos theta. Udah, cuma itu doang nanti. Oke, nah kalau kayak gini kan mestinya lebih pas. Nanti warna lagi. Suku ketiga, dr kuadrat ini kurangi itu. Jadinya 2 dr d theta kuadrat, tandanya positif. Udah, terus yang ketiga, ini kurangi yang di atas. Sama kan ya? Jadi habis. Tandanya sama. Mhm. Ini juga tandanya sama, habis berarti. Nah, yang ini jadi R kuadrat. Jadi 4 itu 0, 5 itu 0, 6 R kuadrat. Jadi kita punya sukunya X dot Y double dot kurangi Y dot X double dot sama dengan minus R double aksen R tambah 2 R aksen kuadrat tambah R kuadrat. Nah, tadi eh, rho itu saya lupa ya, yang di atas yang mana ya? Rho itu ini jadi pembaginya. Jadi rho itu sama dengan R aksen kuadrat tambah R kuadrat
per R pangkat 3 per 2 per mutlak R double aksen R tambah 2 X kuadrat tambah R. Nah, ini adalah yang bisa ditemukan di buku Living Good. Jadi itu asal muasalnya, nggak dikasih tahu di buku sih. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nggak ada, Mas. Nah, oke, berarti eh, sebentar saya ini udah masuk ke itu. Saya share atau mana share baru. Nah, oke, jadi yang tadi itu kita akhirnya bisa peroleh persamaan 13-15. Nah, nanti kan kita gunakan pendekatan. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan ya. Jadi hari ini kita sudah bisa menurunkan persamaan 13-15. Oke, nggak ada pertanyaan ya berarti. Nggak ada, Mas. Oke, ya ini penting ya nanti untuk desain dulu sama Vale. Ya syukur-syukur kalau kita suatu ketika bisa desain yang spiral. Tapi sementara yang nggak spiral dulu nggak apa-apa. Oke, ya sudah kalau gitu. Eh terima kasih. Hari ini cukup sampai sekian ya, sudah kurang 3 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Sofi. Sama-sama.